Maju ataupun jatuh. Dikatakan Indonesia hanya memiliki 13 tahun lagi. Ada apa nih guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react, di mana dikatakan maju ataupun jatuh. Indonesia hanya memiliki masa 13 tahun lagi. Ada apa nih guys? Jom kita simak dulu video ini. Dalam 13 tahun ke depan, ini adalah saat yang sangat menentukan negara kita ini bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Kalau saya dibisiki dari IMF, dari OECD, dari World Bank, pakar-pakar ekonomi mereka menyampaikan Indonesia bisa menjadi 5 besar negara dengan GDP tertinggi di dunia. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Datang dari negara kita, Indonesia. Ambisi pemerintah saat ini untuk menjadi negara maju sepertinya benar-benar sangatlah besar bos. Dimana untuk menjadi negara maju, Indonesia pun terlebih dahulu harus keluar dari jebakan middle income trap atau negara dengan pendapatan kelas menengah. Dan menurut Pak Presiden Jokowi, negara kita kini hanya tinggal memiliki waktu 13 tahun lagi bos, untuk memanfaatkan dobrakan momentum agar Indonesia berhasil melompat menjadi negara maju. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa 13 tahun lagi dan momentum apakah yang sebenarnya sedang ditunggu dan dipersiapkan Indonesia? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian update kedua yang tak kalah mantap, berdasarkan hasil riset dari Badan Asing menyebutkan bahwa peringkat daya saing Indonesia di kancah global, di kancah dunia ternyata kini telah meningkat pesat bos. Sampai ke peringkat 34 dunia pada tahun 2023 ini. Tak main-main, bahkan peringkat daya saing Indonesia ini pun kini disebut sudah mampu mengalahkan negaranya kakek Sugiono, yaitu negara Shinto Jepang bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah penyebab peringkat daya saing Indonesia ini melonjak tajam? Dan badan asing manakah yang menyatakan hal ini? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar yang pertama datang dari negara kita Indonesia yang kini disebutkan hanya tinggal memiliki waktu 13 tahun lagi untuk benar-benar bisa menjadi negara maju bos. Nah, pertanyaannya mengapa 13 tahun lagi? Momentum apakah yang bakal dihadapi oleh Indonesia? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada acara puncak LPDP Festival 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023 kemarin, Sang Presiden Indonesia Pak Jokowi ini pun mengungkapkan bahwa kesempatan Indonesia dapat beralih dari negara berkembang menjadi negara maju ditentukan pada 13 tahun ke depan bos. Tak main-main, beliau pun mengatakan bahwa peluang 13 tahun ke depan harus dimanfaatkan dengan baik agar Indonesia tidak bernasib sama dengan negara-negara lain bos. Pasalnya, Indonesia pun disebut akan memasuki bonus demografi atau memasuki masa-masa emas, di mana Indonesia akan memiliki populasi warga dengan puncak usia produktif pada 13 tahun ke depan bos. Dan masa itu menurut Presiden adalah saat yang sangat menentukan negara kita apakah bisa melompat jadi negara maju atau tidak. Dan beliau pun bahkan juga telah mewanti-wanti bos, jangan sampai Indonesia nantinya tak mampu memanfaatkan momentum ini. Pak Presiden Jokowi pun tak mau Indonesia bernasib sama seperti negara-negara di Amerika Latin bos, di mana pada tahun 50-an silam, tahun 60-an, tahun 70, mereka sebenarnya sudah jadi negara berkembang.
Tapi karena mereka tidak mampu memanfaatkan momentum yang ada, akhirnya sampai saat ini mereka pun masih tetap menjadi negara berkembang karena mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang diberikan, bos. Cukup amsyong nih, bos. Nah, kemudian di hadapan mahasiswa penerima LPDP ini, Pak Presiden Jokowi pun juga mengaku telah mendapat bisikan dari beberapa lembaga dan para pakar ekonomi dunia bahwa Indonesia sebenarnya bisa menjadi 5 besar negara dengan GDP alias pendapatan tertinggi di dunia, bos. Di mana beliau katakan bahwa kalau saya dibisiki dari IMF, OECD, World Bank, dan pakar-pakar ekonomi lainnya juga telah menyampaikan bahwa Indonesia bisa menjadi 5 besar negara dengan GDP tertinggi di dunia. Dan itu berada di tangan saudara semuanya, para generasi muda Indonesia. Mantap jos nih, bos. Dan pernyataan Pak Jokowi ini pun sebenarnya juga tak asal-asalan, bos. Pasalnya pernyataan beliau ini pun juga sesuai dengan video admin beberapa waktu lalu, di mana sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika, yaitu Goldman Sachs, juga telah memprediksi bahwa negara kita Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050 mendatang, bos. Ini dia urutannya, di mana Indonesia pun akan berada di urutan keempat, di mana urutan pertama sampai 3 berturut-turut diduduki oleh China, India, dan yang ketiga Amerika. Nah, prediksi yang mantap jos nih, bos. Tapi balik lagi, jangan senang dulu. Prediksi ini baru dapat benar-benar terjadi kalau pengelolaan negara kita Indonesia dilakukan dengan baik seperti saat sekarang ini. Semua proyek dan pembangunan digeber, dikerjakan semua. Dan jangan sampai ada yang mandek-mandek lagi seperti zaman bahola dulu, bos. Dan dalam laporan resminya Goldman Sachs ini pun menulis, proyeksi kami menyiratkan bahwa 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050 yang diukur dalam dolar Amerika Serikat real adalah China, Amerika, India, Indonesia, dan kelima adalah negara panser Jerman. Mantap jos nih, bos. Kini negara kita Indonesia pun sudah diperhitungkan di kancah dunia. Oke, kemudian cerita selanjutnya datang dari peringkat daya saing negara kita Indonesia yang meningkat pesat, bahkan kini dikatakan sudah melampaui negara Shinto Jepang. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Indonesia pun disebut telah mengalami kenaikan peringkat ke ranking 34 dari total 64 negara yang di-ranking, bos. Dan bukan abal-abal, ranking ini pun didapatkan berdasarkan hasil riset lembaga asing, yaitu World Competitiveness Ranking 2023 yang dilakukan oleh Institute for Management Development atau IMD Swiss dan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Mantap jos nih, bos. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif LMFEP UI yaitu Willem Makaliwe menjelaskan bahwa kenaikan peringkat Indonesia ini pun didasarkan pada analisis data kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan 2022 serta penilaian para pelaku usaha terkait persepsi kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi, bos. Di mana dari hasil riset ini didapatkanlah hasil data yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 kemarin daya saing Indonesia sebenarnya masih berada pada posisi ke-44 dunia. Namun kini tahun 2023 peringkat daya saing Indonesia pun naik 10 tingkat dan langsung berada pada posisi 34 dunia. Dan jika dilihat dari tingkat Asia Pasifik, Indonesia pun tercatat menempati peringkat ke-10, bos, dari 14 negara di atas Jepang, India, dan Filipina. Di mana total nilai daya saing Indonesia tahun ini mencapai 70,75, berhasil melampaui Jepang di peringkat 35, kemudian Spanyol peringkat 36, India peringkat 40, dan Italia peringkat 41. Namun sayangnya, negara kita pun ternyata masih di bawah Malaysia di peringkat 27 dan Thailand di peringkat 30 dengan skor 74,54, bos. Dan adapun peringkat 1 ialah Denmark dengan skor 100. Diikuti Irlandia, Swiss, Singapura, dan kelima adalah negara Belanda. Mantap jos. Semoga Indonesia lebih menjadi semakin maju lagi, bos.
Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense. Bos, dikatakan Indonesia hanya memiliki masa tinggal 13 tahun lagi untuk menentukan bahawa Indonesia ini sama ada maju ataupun jatuh. Di mana di dalam tempoh 13 tahun ke hadapan ini, dia dikenali sebagai era bonus demografi. Apa yang ada di Indonesia pada ketika ini. Seperti apa yang kita faham, sebelum untuk dalam sesebuah negara itu pergi ke kelas negara-negara maju, di mana negara-negara itu mestilah melimpasi ataupun mestilah boleh melimpasi yang dikenali sebagai negara pendapatan sederhana. Dan apabila negara Indonesia dapat menembusi sahaja berpendapatan menengah sederhana ini, di mana Indonesia dikatakan pasti akan mendapat gelaran pendapatan negara maju. Sebab kalau kita tengok anggaran pakar-pakar ekonomi di Indonesia dan juga pakar-pakar ekonomi dunia menyatakan bahawa pada tahun 2050 Indonesia dianggarkan akan menjadi 4 negara yang memegang ekonomi dunia pada ketika itu. China, Amerika Syarikat, India dan juga Indonesia. Indonesia akan berada di 4 terbaik di dunia pada ketika itu dalam memegang ekonomi dunia. Jadi dalam tempoh 13 tahun bermula daripada sekarang ini, di mana Indonesia dikatakan akan mencairkan ekonomi di Indonesia. Bagaimana usaha pihak pemerintah di Indonesia untuk mencairkan ekonomi di Indonesia daripada alam semula jadi yang apa yang ada di Indonesia itu dicairkan untuk menjadikan, untuk membawa Indonesia ini untuk menjadi sebuah negara yang maju. Di dalam tempoh 13 tahun ini, Indonesia dikenali sebagai era bonus demografi di Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, dalam tempoh 13 tahun ini, dalam era bonus demografi ini, adakah Indonesia mampu ataupun membawa Indonesia ini menjadi negara maju, menjadi 4 negara terhebat dalam memegang ekonomi dunia menjelang tahun 2050 guys? Bagi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.